Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'al ulumi wal hikam, amma ba'd. Faya ikhwanan fid din, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, segenap jamaah salat subuh DKM Masjid Al-Fajar yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi nikmat yang luar biasa, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa melaksanakan salah satu perintah Allah, yaitu sholat subuh. Dan alhamdulillah bisa kita berjamaahkan. Mudah-mudahan sholat subuh kita, baik yang wajib maupun yang sunnahnya, termasuk zikir kita, dilanjutkan dengan pengajian. Ini juga merupakan salah satu kewajiban. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga taruh rahmat ma'assalam, semoga selamanya tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Untuk mengawali di pengajian pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengikrarkan dua kalimat syahadat, kalimat tauhid, kalimat thayyibah, istighfar, dan mengikrarkan ikrar tasdik. Karena dengan sering kita mengikrarkan dua kalimat thayyibah, kalimat syahadatain, kalimat thayyibah la ilaha illallah, bisa merontokkan dan menggugurkan dan menghapus dosa-dosa kita
baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, bahkan bisa menjebloskan kita, memasukkan kita terhadap surganya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlasan dakhalal jannah." Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan ikhlas karena Allah, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Di lain sisi, para ulama mengatakan, Syekh Ibnu Athaillah, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Karena iman kita itu belum stabil, tidak stabil, bahkan beda dengan imannya para malaikat. Imannya itu stabil, tetapi iman kita kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Mungkin karena dengan turunnya tersebut karena kurangnya amal, karena kurangnya ilmu, sehingga mengakibatkan turun dan naiknya keimanan kita. Yazid wa yanqus. Pagi-pagi tambah keimanan kita, sore sudah turun lagi. Sore naik, pagi sudah turun lagi. Begitu keimanan kita. Dengan istiqomah melaksanakan ibadah, dengan istiqomah melaksanakan seluruh perintah-perintah dan menjauh larangan-larangannya, kita berusaha mudah-mudahan di akhir hayat kita dengan keistiqomahan mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Maka sama-sama dengan penuh keikhlasan, la ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la maqluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillah tawakkalna ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Faidatun, ini sebuah faidah. Harokat faidatun bisa domah faidatun karena jadi khobar dari mubtada yang mahzuf, dari mubtada yang dibuang, yang takdirnya hadhihi faidatun. Jangan kalimat hadza karena khobarnya muannas. Jadi kalimat hadhihi yang dibuang, yang menakdirkan kalimat hadhihi. Maka artinya faidatun ini utawi iki ikulah faidah sewiji. Bisa dibaca nasab faidatan yang menakdirkan atau kalimat qara'tu faidatan. Mahzubnya dibuang kalimat qara'tu yang takdirnya kalimat qara'tu. Qara'tu faidatan, saya membaca sebuah faidah. Faidatan. Tadi tun, sekarang tan. Bisa juga dibaca tin. Yang membuang kalimat mahzufnya kalimat qara'tu dan kalimat harfu jar. Qara'tu bi faidatin, saya membaca ini sebuah faidah. Nah, jadi bisa faidatun, faidatan, faidatin. Jangan kaget karena ada amil yang dibuang, disebutnya amil mahzuf. Hazafa yahzufu mahzufun. Qala wus ngandika sapa jumhurul ulama, mayoritas ulama pernah berkata, karena qala fi'lul madi, kalimah fi'il madi, perbuatan yang sudah dilakukan, yaitu mereka para ulama sudah berkomentar, berpendapat. Inna tafakkura, sesungguhnya tafakur ala khamsati aujuhin, terdiri dari 5 wajah atau 5 bentuk. Wajhun dijamakan jadi aujuhun, mufradnya wajhun dijamakan aujahun, jama taksir kilah. Jama taksir itu adalah ma taghayyara an bina'i mufradihi, kalimat yang berubah dari kalimat mufradnya. Rajulun dijamakan jadi rijalun, rasulun rusulun. Nah, harus perhatikan, kalau dari kalimat rasul ro-nya berharokat fathah, tentunya itu kalimat mufrad, yang tentunya sinnya berharokat domah, su dipanjangin su-nya. Tetapi kalau ro-nya biddomi dengan harokat domah ru, maka sin tetap biddomi dengan domah juga, tetapi jangan dipanjangin. Rusulun itu pembacaan yang salah. Rusulun la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Pendek. Indah agama itunya. Ya Allah, dari segi lafaz saja. Wajhun aujuhin, karena banyak 5 lebih daripada 2 disebutnya jama. Dalam bahasa Arab itu ada tunggal, ada tasniyah 2 dan jama. Beda dengan di Inggris mah tunggal jama, tidak ada tasniyah. Kalau di Arab mah komplit, mufrad tasniyah jama. Karena lebih daripada 2 disebut jama. Wajhun dijamakan aujuhin.
bahwasanya mentafakuri itu terbagi menjadi 5 bentuk. Imma fi ayatillahi, yang pertama imma mentafakuri tanda-tanda kekuasaan Allah. Wa yalzamuhu tawajuhu, dan wajib kepadanya opo at-tawajuhu, memusatkan hati ilahi maring Allah. Wal yaqinu, dan yakin bihi kalawan Allah. Sedikit-sedikit kita sering mendengar dan sering baca dalam Al-Quran kalimat afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak berpikir? Di situ diawali dengan kalimat hamzah afala. Hamzah di situ adalah hamzah istifham, hamzah pertanyaan. Istifham ada 2, istifham tankiri dan istifham tasbiti dan taudihi, 3 belah. Di situ termasuk hamzah istifham, dan istifham menetapkan. Kalau istifham tankiri, Allah saking marahnya kepada hambanya, Allah telah menciptakan bumi langit, kemudian pergantian bumi siang dan malam, siang menjadi malam, malam menjadi siang. Apakah kalian tidak berpikir? Kemudian Allah memberikan hidup dan kehidupan, diberi kenikmatan oleh Allah. Allah menciptakan akal dengan pemikirannya, Allah memberikan mata dengan penglihatannya, Allah menciptakan telinga dengan pendengarannya. Kenapa kalian tidak memikirkan, tidak berpikir terhadap nikmat Allah? Di situ istifham tankiri, Allah marah. Kenapa kalian tidak berpikir? Siang dan malam terus menerus kami memberi nikmat, kata Allah, tetapi kalian tidak mensyukuri nikmat kami. Imam Ibnu Athaillah mengatakan dalam kitab Hikam, yang artinya Allah terus menerus memberi nikmat, sedangkan kita terus menerus berbuat kesalahan, berbuat maksiat. Kenapa? Kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, apa yang kita maksud, apa yang kita hajatkan, minta kepada Allah. Wa gudiya bil haram, tetapi anggota badan kita, perilaku kita penuh dengan perkara yang haram. Minuman dari barang haram, makanan dari sumbernya dari barang haram, pakaian yang kita pakai duitnya dari barang haram. Fa anna yustajabu lah, kata Allah, bagaimana aku akan memberi permintaan kalian, bagaimana aku akan mengijabah permintaan kalian. Afala tatafakkarun, kenapa tidak berpikir kalian? Cuma kita tidak paham. Afala tatadzakkarun, afala ta'qilun, kata Allah. Kenapa tidak berpikir? Cuma sebatas di waktu pengajian, di waktu membaca Al-Quran kita mengingat Allah. Selain itu, blank hati kita, tidak memikirkan, tidak ingat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan nikmat. Orang-orang Yahudi, Nasrani dan para sahabat bertanya kepada Muhammad tentang apa yang mereka keluarkan. Wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya kepada Muhammad, madza yunfikun, apa yang mereka keluarkan, apa yang mereka infakkan. Qulil af, katakanlah Muhammad, maaf, memberi maaf.
Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Di penghujung ayat dengan kalimat tatafakkarun, artinya Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Tetapi kenapa manusia tidak mempunyai sifat pemaaf, tidak mempunyai sifat pengampun? Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan pemimpin yang tinggi di alam dunia, termasuk yang paling bawah, malah tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Afala tatafakkarun? Kenapa tidak berpikir kalian? Malu, kata Allah, tidak malu kalian terhadapku? Malah dalam hadis qudsi mengatakan Allah, hadis qudsi itu adalah firman Allah yang tidak tersurat dalam Al-Quran. Apabila kalian tidak malu, fasna maksita, silahkan lakukan apa saja. Idalam tastahi fasna masita. Apabila kalian tidak merasa malu denganku, kata Allah, silahkan lakukan apa saja. Afala tatafakkarun? Itu kalimat tatafakkarun luas kalau kita artikan kalimat tatafakkarun. Qala jumhurul ulama, mayoritas ulama berkata, berarti ada yang tidak, segelintir ulama yang tidak, berarti ini mayoritas ulama yang disebut dengan jumhur ulama berpendapat bahwa tafakur itu menjadi secara garis besarnya dibagi menjadi 5 bagian. Saking hebatnya pahala tafakur, karena tafakur itu langsung kontak batin dengan Sang Khalik. Tidak sedikit orang yang rajin ibadah, bahkan sekalipun kita sholat tidak sadar bahwa kita tidak lagi melaksanakan sholat. Coba mentafakuri diri kita di waktu ibadah saja, bukan di luar ibadah. Tidak ingat bahwa kita sedang melaksanakan sholat, sehingga tidak sadar bahwa jumlah bilangan juga ternyata kurang, apakah lebih ini, apakah pas di waktu ibadah, apalagi di luar ibadah. Pantas Allah mengatakan dalam surah Al-Maun, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Alladzina hum an sholatin sahun, di mana mereka yang yang ahli sholat itu, tukang sholat itu, orang yang melaksanakan sholat itu sahun, tidak ingat. Orang yang sholat juga celaka, apalagi yang kagak. Tetapi dengan tafakur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tafakkuru sa'atin afdalu min ibadati sittina sana. Mentafakuri sesaat saja, 1 menit saja, 1 jam saja, afdalu min ibadati sittina sanatan, lebih utama dibanding ibadah 60 tahun. Kenapa? Kontak langsung dengan zat Allah, memikirkan af'al Allah, sehingga bisa kontak dengan Sang Khalik, makrifat terhadap Allah. Zahir kita melaksanakan dan aktivitas sehari-hari kita dunia umpamanya kelihatannya, tapi hati mah kontak batin dengan yang menciptakan kita dan dunia. Tafakur namanya. Basor kita, penglihatan kita, zahir kita ini, penglihatan zahir kita melihat af'al Allah yang begitu megah. Basirah, hati kita langsung kontak dengan pencipta alam dunia yang ajib ini. Allah menciptakan makhluk itu tidak main-main dan tidak akan menghancurkan hambanya, tidak. Tetapi
kehancuran di alam dunia ini dengan ulahnya manusia. Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan aydin nas, disebabkan ulah-ulah manusia. Wa ma kana rabbuka muhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Allah tidak akan menzalimi ahli kampung apabila mereka muslihun, berbuat maslahat. Tetapi dengan kehancuran alam dunia ini karena ulah manusia, ditugaskan oleh Allah kita untuk beribadah kepada Allah, mengajak terhadap orang-orang yang tidak paham tentang agama supaya masuk agama Islam. Ini malah mengajak terhadap kekufuran yang disebut dengan Kristenin. Nah, mengajak supaya orang berkristen masuk agama Kristen. Akhirnya Allah marah. Tidak sadar. Karena diiming-iming dengan dunia yang sedikit, yang sifatnya fana. Lemah iman kita. Iman kita dalam keadaan masih labil, kemudian kebutuhan kita begitu banyak, termasuk orang yang fakir, orang yang kurang. Datanglah orang yang kaya membawa harta iming-iming, tapi dengan syarat harus masuk, keluar dari agama Islam. Masuklah berbondong-bondong. Allah marah. Allah marah. Pantas, sedangkan orang yang alim diam-diam saja, penguasa diam, para kiai diam, tidak berkomentar. Laknat Allah turun pasti. Awas. Idza zaharul bidah fasakatal alim fa'alahi laknatullah. Apabila pemaksiatan bid'ah pemaksiatan sudah merajalela di sana dan di sini di situ, fasakatal alim, sementara orang yang paham tentang agama, para ulama, para kiai, para ustadz, para penguasa diam saja. Fasakatal alim, di situ isinya. Nah, kita melakukan tugas, ini tugas pemerintah. Salah, termasuk kita. Apabila kita membiarkan fasakatal alim yang tahu malah diam-diam saja, fa'alahi laknatullah. Datanglah, turunlah laknat Allah. Naudzubillah, sama naudzubillah. Untung masih ada yang zikir. Tetapi apabila Allah sudah menurunkan laknat Allah, Allah marah. Yang alim juga kebagian, ke bawah, sama. Afala tatafakkarun, kenapa tidak berpikir? Coba kita buktikan tafakur menurut para ulama. Imma fi ayatillahi, imma mentafakuri tentang ayat-ayat Allah, tentang kekuasaan Allah. Jangan melihat samping kanan, depan dan belakang. Lihatlah diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Banyak di diri kita masing-masing af'al Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, kenapa kalian tidak melihat? Ulah rek oyol-oyolan, ulah rek aprak-aprakan, loba dina diri anjeun tapak damel na pangeran. Banyak di diri kita af'al Allah dijadikan bahan untuk mentafakuri af'al Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Pantas Rasulullah mengatakan, man arrafa nafsahu arrafa rabbah. Barang siapa yang makrifat terhadap dirinya, tahu tentang dirinya, arrafa rabbah, pasti akan makrifat terhadap Allah. Wa fi anfusikum, banyak di diri kita. Jamaah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Apabila kita bermaksud untuk mentafakuri ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Yang tersurat adalah Al-Quranul Karim. Kita membaca Al-Quran dengan suara yang indah, dengan lantunan suara yang indah, didasari dengan ilmu tajwid yang benar. Kemudian kita bisa mentadaburinya. Apa yang kita baca, luar biasa. Membaca Al-Quran tahu dengan artinya lebih utama dibanding membaca Al-Quran tidak tahu artinya. Tetapi walaupun tidak tahu artinya, orang yang membaca Al-Quran jadi pahala. Hebat Al-Quran. Yang tersirat tadi diantaranya di luar ayat-ayat Allah, kita memikirkan af'al Allah, berangkat kemana-mana, melihat basor kita, melihat pandangan kita, melihat af'al Allah secara zahir. Basiroh kita, hati basiroh itu masih tajam basiroh daripada basar. Pandangan hati dan pandangan mata kita ini masih tajam basiroh. Maka hati-hati dengan firasat. Ittaqu firasatal mu'minin. Hati-hati dengan firasat seorang orang yang beriman. Hati itu basiroh, lebih tajam. Wa yalzamu tawajjuh ilaihi wal yaqinu bihi. Apabila kita memikirkan ayat-ayat Allah, wajib memusatkan diri tawajuh itu. Kita tawajuhan ya. Nah, artinya melatih riyadhah, kata wajengan mah. Riyadhah, melatih diri. Karena kalau tidak dilatih hati kita, contoh zahir badan kita, supaya kita benar-benar bisa dan memahami tentang penjagaan diri, silat, latihan terus, latihan. Bagaimana supaya jangankan kena, anginnya juga sudah terasa, dilatih. Ada latihannya. Hati juga ada latihannya, dilatih. Nah, jadi kita mengucapkan bewiridan yang jahar itu melatih hati supaya taqarrub terhadap Allah, tawajuhan disebutnya, dengan membaca sholawat. Ayo tawajuhan, tawajuh namanya. Nah, jadi kalau kita mentafakuri ayat-ayat Allah, baik yang tersurat maupun yang tersirat, latih diri kita tawajuh terhadap Allah dengan kalimah-kalimah thayyibah, kalimah-kalimah yang baik. Wal yaqinu bi, dan yakin terhadap Allah. Walaupun orang mengucapkan kalimah-kalimah thayyibah tetapi hati tidak yakin terhadap Allah, doa tidak akan dijabah, tidak didengar oleh Allah karena tidak yakin. Contoh, karena tidak yakin, ragu terhadap seseorang. Orang sudah mengatakan, umpamanya laki-laki dan perempuan mengatakan cinta, benar-benar cinta tetapi ragu, mengharapkan seseorang itu ragu, dia ragu. Bagaimana orang ragu? Wal yaqinu bihi, yakin terhadap Allah. Allah yang menciptakan kita dan Allah akan pasti mengijabah doa kita. Jangan sampai udah berapa puluh tahun membaca doa ini tetapi belum diijabah. Ijabah doa itu banyak. Kita meminta sesuatu, pengen minuman, langsung pengen minumannya. Ijabah doa itu banyak, termasuk diberi kesehatan oleh Allah, itu juga ijabah doa. Diberi oleh Allah umur panjang, ijabah doa. Diberi oleh Allah kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, itu juga ijabah doa. Kita padahal mah diam di masjid, tetapi ada orang yang tiba-tiba memberi nih pulus, itu ijabah doa juga. Cuma kita tidak sadar. Afalat tafakkarun. Satu, au fi ni'matillahi wa yatawalladu anhul mahabbah. Seseorang yang kedua, mentafakuri nikmat Allah. Nikmat yang paling besar itu kita tahu bahwa nikmat yang paling besar itu nikmat iman dan Islam. Tetapi kita belum merasakan nikmat dan keimanan dan nikmat Islam. Awas,
Dengan keimanan dan keislaman itu bisa membawa kita terhadap surganya Allah, bisa membawa kita terhadap keridhaan Allah. Tetapi kita karena tidak mentafakuri nikmat Allah tersebut, akhirnya tidak merasa nyaman. Tidak merasa indah hati itu. Bagaimana orang indah yang nyaman? Nyaman dalam ibadah. Siapapun yang memberi tausiah nyaman. Siapapun imamnya yang paling benar bacaannya nyaman. Karena tidak nyaman itu karena kita belum sadar, belum mentafakuri nikmat Allah. Au fi nikmatillahi, apabila kita mentafakuri nikmat Allah, bahkan ada nikmat yang lebih besar dibanding nikmat iman dan Islam. Ada. Menurut satu riwayat, apa? Dilahirkannya dan diutusnya junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita mengenal iman dan Islam. Nyampainya iman dan Islam ini ke negeri kita ini dengan adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengorbankan harta dan pemikiran termasuk tenaga jiwa, beberapa puluh para sahabat yang gugur karena membela Islam. Itu nikmat iman dan Islam disebabkan baginda Rasulullah. Au fi nikmatillahi wa yatawalladu anhul mahabbah, di mana kita memikirkan nikmat Allah tersebut yang tadi disebutkan, diantaranya akan menimbulkan mahabbah, cinta terhadap yang mencipta, yang memberi nikmat. Karena tidak mentafakuri nikmat Allah, akhirnya kita tidak cinta terhadap Allah. Kelihatan orang yang bisa mentafakuri nikmat Allah, mahabbah terhadap Allah, di waktu salat subuh penuh masjid, cinta terhadap Allah, siap kaki melangkahkan ke masjid itu mentafakuri, hasil mentafakuri nikmat Allah. Akhirnya ya tawaladu, hasil daripada memikirkan nikmat Allah, ya tawaladu anhul mahabbah, timbullah mahabbah terhadap Allah. Orang yang cinta bagaimana? Tidak usah dipinta, apa walaupun tidak dipinta ditawarin, "Neng, mau apa?" Ditawarin. Coba kita waktu dulu Pak punya kekasih itu, mantan pacar kita ini, ditawari, "Mau kemana Neng? Mau berangkat kemana?" Tadi Akang atau AA diantar ke sana sebelum nikahnya. Kalau sudah nikah makanya bohong gitu cintanya. Jadi walaupun sebelum atau sesudah harus seperti itu. Antar, ditawarin. Kenapa? Mahabbah, timbul cinta. Nah harus seperti itu, lebih daripada itu, bahkan harus lebih. Allah, Rasul dan jihad fisabilillah harus diutamakan, gitu kan? Di waktu khutbah yang kemarin saya sampaikan, utamakan Allah, Rasulullah. Nah, hasil daripada mentafakuri nikmat Allah, au fi ni'matillah yatawalladu anhul mahabbah, akan timbul rasa mahabbah, cinta terhadap Allah. Cinta terhadap Allah, dipinta apapun siap mengeluarkan. Sudah cinta bagaimana? Dipinta oleh ketua DKM untuk memajukan dan memakmurkan masjid, untuk kegiatan-kegiatan keagamaan, bahkan rebutan. Ada orang yang mau infak, mau sedekah, tidak kebagian waktunya. Kenapa? Rebutan orang. Nah itu mahabbah, salah satu cara tanda mahabbah. 2. Au fi wa'dillahi wa yatawalladu anhur rabbah, atau mentafakuri janji Allah. Allah menjanjikan bagi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat amal solih, baginya adalah ampunan dari Allah dan pahala yang besar. Dengan memikirkan janji Allah, mau kita ini pengen mendapatkan surganya Allah. Nah, karena janji Allah, barang siapa yang sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya lebih besar dibanding
bumi dan langit dan isinya. Wah, berbondong-bondong sebelum sholat azan subuh sudah berangkat ke masjid. Kenapa? Takut ketinggalan 2 rakaat fajar. Karena janji Allah mengatakan barang siapa yang melaksanakan 2 rakaat fajar maka pahalanya lebih besar dibanding bumi dan langit dan seisinya. Barang siapa yang itikaf di masjid rontok seluruh dosa-dosanya. Tuh, niatan nih. Niat. Itikaf di masjid. Nawaitul i'tikafa ma dumtu fi hadal masjid. Selama di masjid seluruh dosa-dosa kecil rontok habis. Kemudian karena tertarik terhadap janji Allah. Barang siapa yang menunggu sholat setelah maghrib menunggu sholat isya, diam di masjid menunggu saja, bukan apa-apa, cuma menunggu. Yukaffiru an musayyad, dihapus seluruh dosa-dosa kecilnya. Tapi kita malah apalagi sekarang bari Piala Dunia pas dengan setelah sholat buru-buru malah sholatnya juga. Pengen nonton TV. Berapa orang yang ada di masjid setelah maghrib? Kemarin celengak, mau kemana? Mau pulang dulu. Saya sendirian di sini, kata ketua DKM. Sendiri dia di sini. Nah, kenapa belum tertarik dengan janji Allah? Padahal nonton menjanjikan dapat piala, ya kita kagak. Tapi senang, mahabbah tadi, mahabbah tuh, mahabbah. Tetapi kalau kita sudah tertarik dengan janji Allah, wih, luar biasa. Wa yatawalladu anhur rabbah, di mana kita memikirkan terhadap janji Allah akan timbul rasa suka dalam jiwanya. Tidak, walaupun ngantuk, yang lain pada tidur, sanggup kita melaksanakan tahajud. Walaupun yang lain lagi rame ngobrol yang tidak ada manfaatnya umpamanya, tetapi kita mampu ngobrol dengan zat Allah. Bagaimana ngobrol dengan zat Allah? Kalau kita pengen ngobrol dengan zat Allah, seringlah membaca Al-Quran. Wa fi wa'dillahi yatawallu anhu rabbah. Orang yang memikirkan terhadap janji Allah akan timbul rasa cinta, rasa robbah. Kata orang Sunda, kasang-serem. Kasang-serem, robbah itu. 3. Aufi wa'idillahi, atau memikirkan terhadap ancaman Allah. Barang siapa yang meninggalkan sholat, meninggalkannya itu karena tidak diakui bahwa sholat yang 5 waktu itu adalah wajib, yang wajib tidak diakui wajibnya, yang haram tidak diakui haramnya, maka mengeluarkan mereka dari keimanannya. Jadi seorang kafir, hati-hati. Orang meninggalkan sholat karena tidak menerima terhadap wajibnya sholat, kafir, kufur. Tetapi seseorang meninggalkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, contoh sholat yang 5 waktu, meninggalkannya itu karena kaslan, tapi hatinya mengakui bahwa sholat itu wajib, tetapi enggan karena senang nonton TV. Dosa itu mah pasti. Man taraka sholatan khams amdan muta'amidan, barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, maka dibalas oleh Allah di neraka jahanam selamanya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan sholat karena malas, maka malas itu ditangguhkan oleh Rasulullah. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli wal kasali. Harus hafal ini, harus pakai doa. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Allah, ya Allah, aku minta dijaga kepada Engkau minal jubun, dari jubun, penakut, wal bukhli, koret,
wal kasali, malas, wa adzal umuri, dan pikun. Nah, supaya tidak pikun baca doa itu. Allahumma inni a'udzubika min al-qulub wal kasali wal hiram wa adzal wa fitnatid dajjal wal mamat. Orang yang memikirkan ancaman Allah, kembali lagi tadi, meninggalkan sholat karena kaslan, karena malas, itu dosa, masuk neraka. Neraka juga sama neraka, cuma gak lama masuk nerakanya. Tuman siah kata-kata kita tidak ngikutin perintah saya, masukin malaikat, disuruh sujud malah nonton TV umpamanya, dia marah Allah. Contohnya nah, hati mah mengakui terhadap wajibnya sholat, tetapi karena kaslan, kedul, kata Pak Haji Cecep mah, kedul, cepat kedul itu taudan. Wa yatawalladu anhur rahbatu, di mana kita memikirkan ancaman Allah. Kan dalam Al-Qur'an ada ayat wa'ad, ada ayat wa'id, ada ayat janji Allah, dan sama 1000 ayat janji Allah menjanjikan, 1000 ayat sama dengan larangannya. Perintah dan larangan 1000, perintah 1000, larangan juga 1000, sama, seimbang perintah dan larangan itu. Janji dan ancaman, wa'ad dan wa'id, beda hati. Idza tagoyar lafzu tagoyar makna. Arab itu apabila berubah lafaznya mengakibatkan berubah artinya, maknanya. Wa'ad janji Allah, wa'id ancaman Allah. Orang yang memikirkan ancaman Allah 1000 juga 1000 ayat ancaman Allah. Dibuka saja mana ayat ancaman, tahu kan? 1000 ayat semuanya. Wa yatawalladu anhur rahbah, ada rohbah. Kalau rohbah mah rasa suka, rasa cinta. Rohbah, kalau kita memikirkan ancaman Allah, akan melahirkan rohbah, rasa takut, rasa gentar, takut disiksa oleh Allah, takut masuk neraka. Contoh begini, seorang anak, kita anak ini karena punya orang tua, waktu kecil, kalau kita tidak mengikuti perintah orang tua, takut tidak diberi jajan oleh orang tua. Bagaimana caranya supaya orang tua memberi jajan, uang jajan? Nah, memikirkan seperti itu gambarannya. Au fi wa'idillahi wa yatawalladu anhur rahbah. Orang yang memikirkan ancaman Allah akan timbul rasa takut, timbul rasa gentar. Si Abu Lahab itu Abu Jahal sama dia di belakang beraninya terhadap kanjeng Rasulullah itu. Saya akan bunuh Muhammad. Begitu ketemu sama Nabi Muhammad, baru ketemu celananya sudah basah. Kenapa? Kiih kencingin sendiri, saking rohbah itu, takut. Luar biasa Rasulullah itu, rohbah. Nah, kalau itu kita punya keistimewaan dari Allah, orang yang marah jadi luluh hatinya. Nah, itu ada rohbah, takut, gentar. Takut terhadap ancaman Allah. Pikirkan, akibatnya orang yang melanggar itu begini. Orang yang melanggar aturan Allah seperti itu. Aufi wa'idillahi wa ta'ala anhu rohbah. Terakhir, yang kelima. Aufi taksirin nafsi anit ta'ati. Yang kelima, memikirkan kecerobohan diri, taksir lalawora, kata orang di kampung, lalawora, ceroboh, taksir, kecerobohan hati, anit taati, sehingga jauh dari taat. An gimana ba'id, jauh dari taat, jauh memikirkan bagaimana kalau tidak mentaati perintah Allah. Lah keceroboh, orang ceroboh bagaimana ceroboh? Contoh,
di waktu olahraga, di waktu, karena saya senang pingpong nih, maaf nih, kalau ceroboh tidak akan masuk pukulan itu, baru saja itu udah langsung disikat, tidak masuk cemesannya itu. Kenapa pukulan itu? Kenapa ceroboh? Diam dulu sebentar, nah, tunggu dulu, tak, baru masuk. Nah, ceroboh diri terhadap taat terhadap Allah, tidak merasa kita. Tetapi kalau memikirkan ternyata kita ceroboh, para pengurus DKM menyuruhkan media pengajian malam Jumat, Sabtu, hari Minggu, tetapi kenapa kita tidak berangkat? Taksir nafsi itu, ceroboh diri kita. Nanti di akhirat ditanya, apakah ketua DKM dan pengurus tidak ngajak? Ya, kenapa sih ya tidak datang? Kata Allah. Oh, datang. Bahasa sianya, kata Allah yang bukan cara saya, bukan. Itu kalau diartikan seperti itu supaya paham. Kenapa kamu tidak datang? Orang yang memikirkan bahwa dia banyak dosa, maka dalam ilmu Athaillah, hiasi diri dengan maksiat, zayin nafsaka bil maksiat, wala tuzayyin nafsaka bit taat. Hiasilah diri kita dengan kemaksiatan, artinya mengakui diri ini banyak dosa. Padahal menurut orang lain, dibanding orang lain dia lebih hebat. Tetapi mengakui, dia merasa bahwa diri itu lebih banyak dosanya. Zayin nafsaka bil maksiat. Imam Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam. Hiasilah diri kita dengan banyak dosa. Jangan menghiasi, saya mau diwajibkan, dan saya mah alhamdulillah sehari semalam hafal membaca Al-Quran 1 juz umpamanya, bangga. Wala tuzayyin nafsaka bit-ta'ah, jangan dihiasi dengan ketaatan, jangan. Nanti akan sombong nantinya. Tapi hiasilah dengan maksiat. Zayin, hebatnya Ibnu Athaillah. Zayin nafsaka bil maksiat. Nah, orang yang memikirkan bahwa diri itu ceroboh, ya tawaladu anhul haya, akan menimbulkan rasa malu. Kalau kita melaksanakan melanggar, malu. Jangankan sama Allah, nanti di hari kiamat sama makhluk juga, sama tetangga juga malu, kan? Malu. Jadi kesimpulannya, tafakur itu ada 5. Yang pertama, mentafakuri ayat-ayat Allah. Yang kedua, mentafakuri nikmat Allah. Yang ketiga, mentafakuri janji Allah, akan menimbulkan raghbah, rasa cinta, rasa suka. Yang keempat, mentafakuri ancaman Allah, akan menimbulkan hasilnya raghbah, rasa gentar, rasa takut terhadap ancaman Allah. Dan yang kelimanya, mentafakuri kecerobohan diri, di mana mentafakuri bahwa diri kita ceroboh, maka akan melahirkan hasilnya itu adalah timbul rasa malu. Wallahu a'lam. Tanda-tanda matinya hati nanti yang akan datang ya. Ini masih tafsir dari yang kemarin tafsir ini. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk membentengi diri dari arus kristenisasi, apakah boleh bagi mukmin untuk mempelajari Alkitab dan tamat apanya? Taurat, kitab dan Taurat, untuk mengetahui konsep ketuhanan mereka. Kalau sebatas tahu mah tidak masalah. Tapi sebetulnya kurang tepat itu. Tapi sebatas pengetahuan tidak masalah. Yang untuk membentengi ya ilmu Allah lah yang harus kita kaji. Memahami Al-Quran, kemudian bagaimanakah ilmu tauhid, ilmu fikih, ada kan berhubungan itu. Menurut ilmu tasawuf bagaimana, menurut ilmu tauhid bagaimana, menurut ilmu fikih bagaimana. Cukup dengan itu. Tetapi kalau sebatas pengen tahu pengetahuan supaya bisa menjawab, silahkan, tidak masalah. Tapi jangan sampai masuk ke hati, naudzubillah. Awas, hati-hati. Karena dalam kitab Sulamut Taufik, barang siapa yang tidak tahu
tentang perkara yang jelek tentu tiba terhadap kejelekan karena tidak tahu malam ya'rifi syarra wa qa'afi. Nah, jadi supaya kita untuk sebatas pengetahuan saja bahwa itu perkara jelek, nah, tidak masalah. Wallahu alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa dan mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Rabbi anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqal amanah. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.